Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu qiraat, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Bilkisti, NPM 2012111285 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin, Universitas IAIN Takengon semester 4. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya pada hari ini. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi surah Al-Fatihah menurut 7 imam qiraat. Yang pertama yaitu menurut riwayat Warash, riwayat Ad-Duri, dan Ibnu Amir. Nah, pada ayat kedua, lafaz Ar-Rahim, huruf mimnya itu diwakafkan. Namun, apabila huruf mimnya itu diwasalkan kepada lafaz setelahnya, yaitu lafaz Maliki, maka tidak terjadi idgham kabir atau tidak berdengung. Nah, pada huruf alif pada huruf mimnya itu dihilangkan. Nah, jadi bacanya itu disambung. Contohnya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh. Yang selanjutnya yaitu pada ayat ke-6. Nah, menurut riwayat Warash ini, mereka menggunakan huruf sad di dalam membaca surah Al-Fatihah ayat ke-6 ini. Contohnya seperti ihdinas sirata. Nah, pada ayat ke-7-nya sama dengan ayat ke-6, yaitu pada lafaz sirata yang dipakai adalah huruf sad. Selanjutnya pada lafaz alaihim, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri ini dan Ibnu Amir tetap membacanya dengan bacaan alaihim. Dua yaitu menurut riwayat Al-Bazzi. Nah, menurut riwayat Al-Bazzi ini pada lafaz Ar-Rahim, huruf mimnya itu diwakafkan. Namun apabila diwasalkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf lafaz Maliki, maka tidak terjadi idgham kabir. Cara bacanya pun sama seperti riwayat Warash, Ad-Duri, dan Ibnu Amir tadi, yaitu disambungkan. Contohnya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, huruf baris alif pada huruf mim pada lafaz Maliki Yaumiddin itu dihilangkan dan ma-nya itu dibaca pendek. Yang selanjutnya pada ayat ke-6 dan ke-7 ada kata sirota dan sirota itu menggunakan huruf sad di dalam membacanya. Nah, yang membedakannya adalah pada kata alaihim. Pada kata alaihim ini diwasalkan kepada lafaz setelahnya, yaitu bacaannya menjadi alaihimu panjang. Cara bacanya yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ketiga yaitu ada menurut riwayat Kunbul. Nah, menurut riwayat Kunbul ini pada ayat kedua lafaz Ar-Rahim, mimnya itu diwakafkan. Dan apabila diwasalkan kepada lafaz setelahnya yaitu Maliki, maka tidak terjadi juga idgham kabir pada cara pembacaannya. Sama seperti riwayat pertama dan riwayat kedua. Cara membacanya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, pada kata sirota, riwayat Kunbul ini yaitu menggunakan sin di dalam pembacaannya. Contohnya seperti ihdinas sirota. Pada ayat ke-7-nya pun sama seperti itu. Pada lafaz sirota, riwayat Kunbul ini menggunakan huruf sin di dalam pembacaannya. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, pada lafaz alaihimnya itu, riwayat Kunbul ini menggunakan sama seperti riwayat Al-Bazzi, yaitu diwasalkan kepada lafaz setelahnya. Cara bacanya seperti ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
yaitu riwayat Khalad. Nah, riwayat Khalad ini pada lafaz Ar-Rahim pada ayat kedua, huruf mimnya itu diwakafkan. Namun apabila diwasalkan kepada lafaz setelahnya yaitu Maliki, maka tidak terjadi peristiwa idgham kabir dan cara bacanya pun sama seperti riwayat pertama, riwayat kedua dan riwayat ketiga yaitu disambungkan. Contoh bacanya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, pada lafaz keenam yaitu pada lafaz sirota, di sini berbeda dengan riwayat yang lain, yaitu cara bacanya itu adalah perpaduan campuran huruf sad dan huruf zai. Cara bacanya yaitu ihdinas sirota. Pada ayat ke-7 lafaz sirotanya itu tetap menggunakan huruf sad di dalam membacanya. Bacanya seperti sirota. Nah, pada lafaz alaihim huruf hanya itu yang harusnya kasrah diganti menjadi dhammah. Cara bacanya yaitu ihdinas siratal ladzina an'am alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Riwayat yang kelima yaitu adalah riwayat Khalaf. Nah, menurut riwayat Khalaf ini, lafaz Ar-Rahim pada ayat kedua itu huruf mimnya diwakafkan. Namun, apabila diwasalkan kepada lafaz setelahnya yaitu Maliki, maka bacaannya sama seperti bacaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu disambungkan atau tidak terjadinya idgham kabir. Cara bacanya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Selanjutnya pada ayat ke-6 pada lafaz sirotanya itu sama seperti riwayat Khalad, yaitu adanya perpaduan antara bunyi huruf sad dan huruf zai. Nah, cara bacanya yaitu ihdinas sirata. Yang pada ayat ke-7-nya juga sama seperti pada ayat ke-6 pada lafaz sirotanya juga ada campuran huruf sad dan huruf zai. Cara bacanya seperti siratal ladzina an'am. Selanjutnya, pada lafaz alaihim, cara bacanya sama seperti riwayat Khalad, yaitu huruf H awalnya berbaris kasrah, namun diganti menjadi huruf dhammah. Cara bacanya yaitu Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang keenam yaitu ada riwayat Asim dan Al-Kisai. Nah, riwayat inilah yang sering digunakan oleh orang Indonesia di dalam membaca surah Al-Fatihah, di mana pada lafaz Ar-Rahim mimnya itu sama, yaitu diwakafkan. Namun apabila diwasalkan tidak terjadi idgham kabir pada lafaz selanjutnya atau lafaz setelahnya, yaitu pada lafaz Maliki. Cara bacanya yaitu bisa diwakafkan, bisa juga disambungkan. Contohnya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa juga disambungkan. Bacanya seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, pada lafaz ke-6 dan ke-7, pada kata sirotanya itu tetap menggunakan huruf sad di dalam membacanya. Contohnya seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya pada kata alaihim, cara bacanya itu huruf A-nya itu tetap dibaca dengan bacaan kasrah yaitu him. Cara bacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu riwayat yang terakhir atau riwayat yang ketujuh yaitu Imam As-Susi. Nah, pada lafaz ke Ar-Rahim pada ayat kedua, huruf mimnya itu diwakafkan. Namun apabila diwasalkan kepada lafaz setelahnya yaitu lafaz Maliki, maka terjadi peristiwa idgham kabir, yaitu didengungkan dan dipanjangkan 2, 4, dan 6 harokat. Cara bacanya yaitu seperti Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, pada kata lafaz sirota dan
pada ayat ke-6 dan ke-7, yaitu menggunakan huruf sad di dalam pelafalannya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Pada lafaz alaihim pada ayat ke-7 yaitu tetap dibaca alaihim, yaitu huruf hanya itu tetap dibaca kasrah. Contohnya seperti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Saya sadari bahwa saya masih banyak kesalahan dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video saya. Saya masih belajar. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin dikoreksi, silahkan komen di bawah atas kesalahan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran limusyahadatikum wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.